Iya, sekarang dia baru menyadari bahwa kelompok kami itu tidak main-main. Artinya tidak sekedar kumpul-kumpul yang biasa di desa kami, itulah kelompok angkat-angkat ayam. Nyasar, mati dan sebagainya. Dan itu jadi santapan pada hujan-hujan gerimis itu, seriti, walet itu inilah makanannya. Makan dia tidak kembali karena jadi ada predator yang memakan lebah. Gitu. Ya, kenapa begitu, Pak? Karena khasiatnya ini lebih banyak ke obat. Beberapa penyakit bisa disembuhkan dengan ini. Setelah sebelumnya pada episode pertama kita melihat latar belakang terbentuknya kelompok tani hutan tapis Angkah di Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan, dan proses perawatan lebah kele-kele, di episode kedua atau terakhir ini, kembali kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana madu kele-kele ini dipanen, apa saja yang mempengaruhi kualitas madu, dan kemana pemasaran dari madu trigona ini. Langsung saja, kita kunjungi salah satu rumah anggota kelompok kakea tapis yang membudidayakan trigona di berbagai sudut rumahnya. Kita kunjungan ke rumah petani anggota kelompok tapis. Lumayan. Madu trigona sudah bisa dipanen ketika kantong madu pada koloni lebah sudah cukup tua, yang ditandai dengan penuhnya kantong-kantong madu yang ada dalam koloni. Dalam satu koloni terdapat banyak kantong atau madu dengan umur berbeda dan ketersediaan madu yang berbeda pula. Ya, halo guys, penghobi trigona atau kelancang, ini adalah kita panen trigona itama. Kita lihat kantong madunya yang mana yang sudah siap dipanen, yang mana belum. Nah, ketika nih kantong madu sudah tertutup dan terisi penuh, ini berarti kita sudah siap panen. Yang kantongnya agak coklat ya. Ini yang sudah siap. Yang masih terbuka seperti ini banyak nih, belum penuh nih, belum siap dipanen. Ya, belum terfermentasi dia dari yang di bawah itu nektar. Belum semua, masih dia proses pengisian. Kalau sudah penuh nanti sudah agak coklat baru. Ini coklat dan tertutup, kantongnya tertutup. Nih yang ya semakin tua nih semakin bagus kualitasnya nih. Ya, madunya agak kecil. Nih yang kantongnya sudah agak coklat nih. Yang masih muda ini. Yang di pinggir untuk bikin kantong baru berapa nih, masih banyak ini. Ya, yang baru belum siap nanti. Ya, kita tunggu 2 mingguan biasanya sudah terisi. Ini trigona itama ini ya. Ini kalau biasanya ini 100 mili, ini kalau panen yang pertama bisa sampai 400 mili. Kalau sudah penuh niki topping tempat madunya. Nah, ini kan baru 1/4 bagian ini. Kalau sudah sampai penuh, panen sekali itu 400 mili. Ya, rata-rata satu kantong ini biasanya 4 sampai 6 ml ini. Karena beda gini ya, beda koloni, walaupun jenis itama yang sama gitu, tapi cara kerja dan bikin kantong madunya beda-beda. Ada yang kecil-kecil paling isi sampai 3 mili, ada yang isian kantong madunya sampai 6 sampai 7 mili, malah besar-besar ya. Ini tergantung juga dari vegetasi sumber pakan. Kalau melimpah dan dekat dengan koloninya, cepat dia bawa ini bahan baku untuk madunya.
dia bawa nektarnya. Untuk membangun rumah atau koloni lebah trigona memerlukan beberapa zat yang diperoleh dari berbagai tumbuh-tumbuhan sebagai bahan bangunan seperti lisin, nektar, dan bee pollen yang memiliki aneka fungsi bagi koloni lebah. Karena yang diperlukan ini kan ada 3, ada nektar, ada bee pollen, ada lisin. Untuk membuat kantong madu ini lisin, getah-getah yang ada di tanaman dia bikin pakai kantong. Kalau cairan-cairan yang manis dan itu nektar ya, dan bee pollen itu dia bawa. Maka di sini ada 3 nih. Yang tunjukin yang cadangan makanannya yang bee pollen seperti ini jadi bee pollen ya. Ya, bee pollen nih. Kalau serbuk sari ini dia bee pollen. Ini dia. Kalau yang niki jadi madu dia. Ya, nektar dia jadi madu. Lisinnya dia jadi kantong, jadi rumah, dan jadi tempat masuk, jadi pelindungnya. Maka yang dibutuhkan oleh lebah itu lisin pertama berbentuk rumah, bikin ini kantong madu. Setelah itu getah-getah yang banyak getah, maka asal tanaman bergetah, nangka itu. Maka ketika orang belah nangka, banyak datang ini dia nyari getahnya, ya untuk rumahnya. Kalau pas berbunga dia sebagai sumber pakan. Ketika dia bikin telur untuk anaknya, dia ini bee pollennya, tepung sari untuk makanan. Kayak kita perlu karbohidrat. Nah itu 3 komponen yang sangat penting untuk di trigona, baik trigona itama, lepicep maupun yang lainnya. Kita cukup nih kan. Tahap penyaringan. Habis panen kita saring. Ya Pak. Berapa banyak dapat hari ini, Pak? Siapa tahu ada Ya, yang ini masuk. sekitar 500-an ya ada. Ada 500. Bersih juga enggak ada apa-apa, bersih. 2 koloni tadi, bulan 2 pakai alat sedotan. Nah, Ini dapat berapa tuh? Udah 500 enggak kelihatan. Ini angkanya. 350 cc. cc. Nah, mungkin kita langsung sekarang ke ini. Masukkan dalam botol ini tidak boleh penuh. Harus ada rongga udaranya untuk pernapasan enzim pada madu. Ya. Itu udah bisa langsung dijual atau konsumsi? Bisa Ya, langsung bisa dijual. Langsung dikonsumsi juga bisa? Konsumsi bisa. Nanti tes dulu, coba dulu gimana rasanya. Ambil sendoknya. Ini langsung kita single. Mak sendok. Biasanya, Pak, dari kelompok tani, Pak. Ya. Per bulannya itu sekitar 3000 cc. Ya. Berapa liter, Pak? 3 liter. Oke. Untuk trigona saja. Menjadi berapa botol, Pak? Itu biasanya 200 per botolnya 200 cc, ada 100 cc gitu. 2 jenis pakan. Itu. Pak, untuk pemasarannya kemana, Pak, biasanya? Pemasarannya ini masih di lingkungan Bali saja. Di Tabanan masuk ke Bumbuda.
Bumda, Bumdes, Bumda Tabanan. ada bayar langsung juga di sini. BUMDes dan pribadi-pribadi. Ada kunjungan kita kasih. Ada yang beli kemarin dari Ini masih. pesanan dari UNED ada. Karena ada kunjungan dari UNED dia pesan berapa 400 cc. Peminatnya ini Pak, banyak Pak. Ini sebetulnya. Untuk trigona lebih banyak peminatnya. Ketimbang Iya. lebah itu. Ya, kenapa begitu Pak? Karena khasiatnya ini lebih banyak ke obat. Beberapa penyakit bisa disembuhkan dengan ini. Ya kalau madu apis, madu lebah itu lebih sedikit peminatnya karena dia lebih banyak glukosa. Gula. Ya gula. Ya Kalau ini karena untuk kencing manis tidak cocok. kandungan makanannya yang beda. Makanannya Sumber pakannya. berbagai macam makanan ya. Untuk rasa Itu. sendiri apa bedanya dengan madu lebah? Kalau madu lebah habis itu manis. Kalau lebah trigona ada asamnya, ada kecutnya. Tapi justru kecut ini sebagai obat mah terutama. Dan coba dulu. Ya, ambil sendok. Ya, silakan. Coba, Pak. Biar coba langsung dari hasil kita coba dulu. Oh, 250 ya. Memang manis, ada rasa asamnya, nikmat kan. Nano Ya, rasanya untuk kalau satu sendok nanti nyangkut di kolongan di kerongkongan, harus didorong lagi satu sendok baru mau turun ya. Itu 2 sendok minimal nyoba. Ya biar mau turun ke perut ya. per bulan terjual atau bagaimana biasanya? Untuk bulan ini, untuk tahun ini habis. Ya, ini panen untuk persediaan tahun depan. Ya, kemarin masih stoknya 100 rasanya. 100 sampai 200. 100 botol masih. 100 cc. Udah. Hanya dua botol masih sisa. Oh, Berarti Ya. peminatnya tinggi Pak ya? ya. Ya, lumayan. Berapa harganya Pak? Kekurangan lagi. Ini 100 cc harganya 125. Yang 200 cc harganya 250. Nah, yang kita jual segitu. Yang pertama adalah mah. Udah itu khasiatnya untuk perbaikan kolesterol. Sudah itu untuk anak-anak untuk kecerdasan otak. Melancarkan pencernaan. Untuk kerusakan hati dan lain sebagainya. Untuk vitalitas juga. Ya, untuk vitalitas, kesuburan. Kesuburan baik pria maupun wanita gitu. Berapa takaran minumnya bagaimana Pak? 1 sendok per Per hari? sebelum makan, lebih baik. Lebih baik sebelum Ya, makan. sebelum makan kita didorong dengan air hangat. Baru bangun. Pemasarannya ada keluar pulau Pak? Ke Bali? Belum. Belum bisa kita layani karena di sini aja masih kurang. Ya. Karena Harapannya nanti kan gitu. Karena Ini koloninya koloninya belum maksimal. Belum banyak. Padahal kalau daya dukung alam di sini udah banyak sumber pakan, kita kekurangan koloni. Ya, agak maju sedikit Pak biar suaranya. biar sekalian kita fokus untuk mengembangkan ini. Ini kan masih sifatnya skala kecil ini. Kecil. Ya, Berarti ke depan Pak berkeinginan mengembangkan ini. ya biar Ya, semua di memperbanyak anggota koloni. itu bisa sebagai ya pendapatan ya andalan lah ini. Ya. Karena kita itu tidak memberikan pakan langsung, tapi kita menyiapkan dengan menanam tanaman, kita perawatan alam juga. Tuh. Di samping juga membantu para petani untuk penyerbukan juga, kita saling diuntungkan. Oh. Pak, ini dengan anggota yang sudah bertani atau beternak ini, apa dampak yang dirasakan Pak? Kalau peternak ini jelas kalau dia rajin panen madu, kalau dia tidak punya uang panen madu dapat langsung uang gitu. Ya, Kita kelompok yang menampung. ya. Dalam Jadi- kondisi terdesak, benar
pas ndak pegang uang anak kita buka aja, kita sedot itu belum terjual, kita kasih di kelompok cash langsung dapat dana ya itu. Kok setiap saat pas kita kepepet sedot 2 botol 3 botol gitu, kalau ndak kita nunggu panen sekalian gitu. Itu sangat membantu ekonomi ya anggota. Kan harian anak butuh apa itu gitu, termasuk dapur juga mungkin tidak terus ada gitu, pas mau beli pindang beli apa pas kosong dalam keadaan darurat ini kita sedot kirim ke Pak Ketua mintakan cash itu. Ini sebenarnya tabungan yang terus ada berarti Pak? Ya karena ini lebahnya berjasa untuk kita dibawain terus gitu ya. Ini maka penting kita rawat juga ya, sebagai bentuk, karena kalau kita berternak lebah, kita kalau konsep terima kasih ini terbalik, kasih dulu baru kita terima ya, kasih vegetasi, kasih sentuhan gitu, kita rawat dulu baru kita terima hasilnya ya. Nah kalau udah dapat hasil baru terima kasih gitu, jadinya di awal pasti kasih dulu baru kita terima gitu. Pak, ini baru berapa yang anggota Pak di desa ini? 21. Yang lain mungkin ada ketertarikan untuk ikut Pak? Ada kemarin tapi kita batasi dulu. Kemarin ada setiap dari tahun ada pembaruan anggota itu. Cuma ada satu catatan, nah di organisasi kami itu memang asal muasalnya sekodemen, berasal dari memang penghobi dan sudah biasa pelihara beternak ya. Kalau hanya ikut-ikutan istilahnya geledak-geruduk girang kajaan baru diklat bagus ikut gitu, Pak Ketua selektif milih kalau memang dia sudah penghobi memang benar-benar baru gitu, tidak perlu secara kuantitas banyak, walaupun kita sedikit tapi kita betul kini dan menekuni harapan gitu. Ini beternak tetapi kita hampir tidak memberi makan. Dia mencari sendiri, hanya kita menyediakannya tanaman-tanaman gitu yang berbunga. Dia ngurus dirinya sendiri. Begitulah hampir, tidak terlalu banyak kita. Ya. Cuma kendala sekarang hambatan untuk produksi madu ada 2 hal ini. Nah ketika Trigona ini keluar cari pakan, pas cuaca tidak bagus, angin dan sebagainya, itu banyak yang nyasar, mati dan sebagainya. Dan itu jadi santapan, pada hujan-hujan gerimis itu seriti, walet itu inilah makanannya. Makan dia tidak kembali karena jadi ada predator yang memakan itu. Terus hambatan kedua, kalau hujan juga terus menerus kan tidak bisa dia cari makanan. Padahal secara teori di musim hujan ini bunga berlimpah dan sebagainya, tapi itu terancam trigonanya ketika dia keluar nyari makan. Itu ancamannya. Ancaman di alam artinya. Kalau penyakit tadi udah diterangkan Yang dekat sini itu cecak, itu juga jadi musuh alaminya, predatornya. Cecak suka sekali. Tempat-tempat kering. Ya, cecak, maka di topeng di samping kanan dia di sana nyaman dia. Karena setiap dia mau ingin pakan tinggal hap dia dekat itu. Maka itulah perhatian dari peternaknya harus tetap ini ya mengawasi. Gini kok aja yang saya ngamati. Supportnya supaya dia berkembang. Pak, kalau ada yang ingin belajar di sini Pak, ini Pak, welcome Pak. Sangat senang sekali. Jadi tahun depan rencananya kita membentuk semacam Wana Wiyata sebagai pusat pelatihan perlebahan. Di samping juga membentuk di sini nanti di belakang untuk anak-anak sebagai edu wisata. Edu wisata itu keinginan kami begini. Dari sejak kecil anak-anak kita, dari TK, dari SD dan seterusnya, maupun sampai mahasiswa, dia tahu, biar tahu dia lebah, ini lebah apis, ini lebah trigona, ini fungsinya apa yang dicari di bunga itu dan sebagainya. Dan sebagai itu adalah mencicipi madu
ini loh khasiat madu untuk kesehatan dari anak-anak, kecerdasan anak, kesehatan jasmani maupun pikirannya itu untuk kedepannya. Itu keinginan kami seperti itu. Jadi supaya bermanfaat lebih luas. Terus sekarang setelah berkembang seperti sekarang ini Pak, tanggapan masyarakat yang dulu yang meragukan itu bagaimana Pak? Iya, sekarang dia baru menyadari bahwa kelompok kami itu tidak main-main. Artinya tidak sekedar kumpul-kumpul yang biasa di desa kami, itulah kelompok angkat-angkat ayam. Tapi ini betul-betul kami rasakan ya, kita pilih orang-orang yang betul-betul senada lah keinginan untuk membantu orang lain. Berarti selektif juga milih kelompok anggota? Iya, ada beberapa orang yang kita keluarkan. Apa Pak? Syarat itunya apa Pak untuk masuk kelompok? Syaratnya adalah hobi yang sama. Sudah itu minimal punya 10 koloni, baik apis maupun trigona. Sudah itu punya jiwa yang pemberi. Ini kalau konsepnya lebah itu kan memberi dia. Ya, konsep memberi, tidak mengambil aja. Itu konsep lebah di mana-mana. Kalau kita cari filosofinya kan filosofi memberi. Dia bekerja, sudah itu madunya diambil. Di konsep memberi. Kita juga seperti itu, mudah-mudahan seperti itu. Kalau konsep memberi kita berikan, niscaya perasaan kita lebih damai, kita lebih disenangi orang lain dan sebagainya. Terima kasih sudah berkunjung di KTH Tapis Angkah. Semoga peternakan lebah di Bali makin maju. Terima kasih. Dadah.